pagi, Mas Sofan. Nah, silakan duduk. Sofan, kamu tahu nggak kenapa kamu Bapak panggil ruangan ini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar, berkaitan dengan tugas. Tapi semalam kamu masuk? Masuk, Pak, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah begini Pak, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk Bapak sendiri. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas semalam? Saya cari anak, Pak. Soalnya malamnya saya nonton TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saya pelajari jadi ngantuk. Kamu masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita? Masuk, Pak. Nah kalau kamu masih ingat, nah kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Belum, Pak. Nah, kamu keyakinan kelas mana itu? Saya bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu masih ingat. Apakah kamu punya solusi untuk mengatasi masalah ini? Ya, Pak. Pertama, saya minta maaf kalau tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas dari pagi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bapak sangat mengapresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan Bapak harap ke depannya kamu jangan mengulangi lagi. Boleh kamu tulis. Terima kasih, Pak. Permisi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan. Saya murid dari kelas 4 SDN 1314. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Abdi untuk mempertahankan keyakinan kelas seperti disiplin dan mengerjakan tugas tepat waktu. Saya akan menerapkan keyakinan ini di dalam hidup saya. Sila, hari ini Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar dengan Tali. Apa benar? Iya, Pak. Salah sekali saya, Pak. Kenapa kamu sampai kesal begitu? Dari terus mengejek saya pakai nama orang tua saya, Pak. Nggak cuma hari ini, kemarin juga dia lakukan itu kepada saya, Pak. Kan saya jadi kesel kali, Pak. Oh begitu. Wajar sih kalau merasa kesal. Mungkin jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti merasakan hal yang sama. Tapi Bapak di sini nggak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita di sini akan mencari solusi untuk permasalahan ini. Jadi apa yang sudah kamu lakukan terhadap Tari? Biasanya saya dapat, Pak, saya, Pak. Terus di papan tulis dibuatnya nama orang tua saya beserta saya. Kan saya jadi marah, Pak. Terus saya ucapkanlah kata-kata kasar. Terus juga saya menarik jilbabnya Tari, Pak. Oh begitu. Tapi kan apa yang kamu lakukan itu punya alasannya. Alasannya apa? Saya udah kesel, udah pola kali sama si Tari. Tari udah kelewatan mengejek dan menolak kalau saya. Kan saya jadi malu, Pak, sama kawan-kawan yang lain. Kamu juga lah kalau kamu marah karena kamu pasti merasa harga dirimu sudah direndahkan. Tapi Bapak menghargai sikapmu yang tidak bertindak lebih buruk dari apa yang sudah kamu lakukan terhadap Tali tadi. Mungkin kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, misalnya berkelahi yang dapat melukai kedua fisik kalian. Nah, kamu patut bangga dengan hal itu. Tapi coba kita pikir kembali ya. Apakah yang kamu lakukan terhadap Tari dengan marah-marah, dengan kata-kata kasar, sampai menarik jilbabnya, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Nah, coba pikirkan. Menurut kamu, keyakinan kelas manakah yang telah kamu langgar? Baik, Pak. Ya betul, menghargai orang lain. Apakah menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Penting sekali, Pak. Jika itu memang penting, apa yang bisa kamu lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita ketika kamu sedang marah seperti tadi? Terus bersiapkah kamu untuk memperbaiki masalah ini? Mantap. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Tari atas perkataan kasar saya dan kelakuan saya.
haknya dan juga meminta dari agar tidak mengolok-olok atau mengisi menggunakan nama orang tua saya lagi, serta saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menghargai orang lain, dan jika ada yang mengolok-olok dan mengisi saya lagi, saya akan mengingatkan teman saya itu tentang keyakinan kelas 4. Oke, benar sekali rencana kerja kamu Sila ya. Bapak berharap semoga Sila bisa menerapkannya apa yang telah Sila ucapkan tadi dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Silakan kamu lakukan dan terus tetap semangat. Baik, kalau begitu Sila boleh kamu kembali ke kelas kalau begitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasila. Saya murid kelas 4 SD Negeri 132414. Saya sangat senang sekali berdiskusi bersama Pak Abdi untuk mempertahankan keyakinan kelas seperti menghargai orang lain, bersabar dan menahan diri ketika marah. Saya akan menerapkan keyakinan ini dalam hidup saya.